Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Iwan WMP TV. Kali ini saya ingin membicarakan tentang rancangan undang-undang perampasan aset dari tangan para koruptor yang diusulkan oleh pemerintah ke DPR RI. Kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi apabila saya salah, kurang lebihnya 1 tahun yang lalu. Sampai dengan hari ini belum ada kabarnya. Apakah masih dalam pembahasan atau bagaimana? Belum ada kejelasannya. Melalui video saya yang sangat sederhana ini, saya mengajak saudara-saudari, terutama juga buat para adik-adik mahasiswa, mahasiswi, untuk ikut menyuarakan agar menjadi perhatian oleh para yang terhormat anggota Dewan DPR RI, agar supaya segera membahas kalau memang belum dibahas. Kalaulah memang sudah dibahas dan terdapat kekurangan ataupun lain-lain, agar segera menyampaikan kepada yang mengusulkan atau kepada pemerintah yang mengusulkan rancangan undang-undang tersebut untuk segera dilengkapi agar dapat segera disahkan oleh DPR RI untuk mencegah terjadinya korupsi ke depannya. Sebagaimana yang kita semua tahu bahwa baru-baru ini di tahun 2024 terjadi lagi sebuah kasus korupsi yang merugikan negara kurang lebihnya 270 triliun. Nah, saya yakin pelakunya tidak hanya 1-2 orang dalam melakukan tindakan korupsi tersebut. Konon katanya ada keluarga daripada presiden yang turut terlibat dalam kasus korupsi Timah atau PT Timah. Sebagai salah satu rakyat Indonesia, rakyat kecil, saya merasa punya hak untuk mempertanyakan kepada yang terhormat para anggota Dewan DPR RI terkait rancangan undang-undang perampasan aset yang diusulkan oleh pemerintah. Apakah sudah dibahas atau belum? Dan bersamaan dengan ini pula saya juga mengharapkan kepada yang terhormat para anggota Dewan DPR RI untuk segera mensahkan rancangan undang-undang tersebut. Undang-undang perampasan aset dari tangan para koruptor. Karena sebagaimana yang kita tahu, para pelaku kejahatan korupsi atau para koruptor pada saat ditangkap, baik itu oleh KPK maupun oleh kejaksaan, kebanyakan dari mereka itu tersenyum, tertawa, dan bahkan sambil dada-dada kepada media. Tidak ada penyesalan sedikit pun. Dan kalaupun toh ada di antaranya yang memperlihatkan wajah-wajah lusuh, itu hanyalah sandiwara, menurut saya. Karena toh pada saat mereka bebas nanti, mereka masih bisa menikmati uang hasil korupsi yang mereka lakukan. Bahkan tidak menutup kemungkinan walaupun mereka masih dalam penjara pun mereka masih bisa menikmati uang hasil korupsi mereka itu. Ya, sebagaimana satu kasus yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu oleh Gayus Tambunan. Statusnya sebagai narapidana tapi dia masih bebas berkeliaran di luar sana, bahkan sempat tertangkap kamera sedang menyaksikan pertandingan sepak bola di luar daripada penjara, padahal saat itu statusnya sebagai narapidana. Nah, itulah yang saya maksudkan, bahwa
tidak menutup kemungkinan mereka atau para pelaku kejahatan korupsi itu, walaupun mereka secara fisik ditahan dalam penjara, tapi dari uang hasil korupsi yang mereka dapatkan itu masih bisa mereka nikmati. Walaupun saat itu mereka sedang dalam penjara. Ya, contoh ringannya, mereka bisa menikmati uang hasil korupsi mereka itu pada saat keluarga mereka menjenguk mereka di tahanan. Tidak menutup kemungkinan dan bahkan bisa dipastikan bahwa keluarga yang menengok atau menjenguk itu juga pasti membawakan makanan. Ya tentunya makanan itu sudah pasti makanan yang enak daripada makanan penjara. Itu salah satu contoh kecil bahwa mereka masih bisa menikmati. Tapi kalau undang-undang atau rancangan undang-undang perampasan aset dari tangan para koruptor bahkan dimiskinkan, itu sudah berlaku, tentu mereka tidak bisa lagi menikmati. Jangankan dalam penjara, saat mereka bebas pun mereka tidak akan lagi bisa menikmati karena sudah disita oleh negara. Bahkan dimiskinkan. Nah, selama undang-undang itu belum ada, ya mereka sih tertawa-tawa saja, tersenyum lebar, tertawa lepas, bahkan sempat dada-dada dengan santai, bak foto model kepada awak media. Karena ya itu tadi, sebagaimana saya katakan, pada saat mereka bebas kelak, mereka masih bisa menikmati uang hasil korupsi yang mereka dapatkan itu. Sehingga tenang-tenang saja. Ada yang menutupi wajahnya sambil berjalan menuju mobil tahanan pada saat selesai sidang. Ada yang tunduk, ada yang menutupi wajahnya. Itu semua sandiwara lah. Ya sekali lagi saya tegaskan, dalam hal ini saya membicarakan soal ini melalui video saya yang sangat sederhana ini. Melalui video saya yang sangat sederhana ini, sebagai salah satu rakyat Indonesia yang merasa mempunyai perwakilan di DPR RI. Saya juga tidak tahu apa alasannya para anggota Dewan DPR RI terkesan mengulur membahas atau mengesahkan rancangan undang-undang tersebut. Ini jangan-jangan nih, jangan-jangan mereka sendiri yang mensahkan undang-undang tersebut pernah atau merasa takut kelak mereka lah yang akan korupsi, di mana akan dijerat dengan undang-undang yang mereka sendiri yang membuat. Apakah itu yang menjadi kekhawatiran atau apakah itu yang menjadi alasan untuk menunda, untuk mengesahkan rancangan undang-undang tersebut? Mohon maaf, saya tidak menuduh, tapi saya hanya menduga saja. Apakah itu yang menjadi alasan sehingga ditunda sampai dengan hari ini? Ya sebagaimana yang juga sempat beredar, salah satu anggota DPR RI yang sempat menyampaikan yang menurut saya secara pribadi sangatlah tidak pantas. Di saat beliau mengatakan bahwa untuk membahas rancangan undang-undang perampasan aset dari tangan para koruptor, itu perlu persetujuan dari ketua umum partai. Nah ini yang membuat saya juga agak bingung nih. Kenapa membahas undang-undang harus ada persetujuan dari ketua umum partai? Apakah para anggota dewan yang ada di DPR RI itu mewakili rakyat atau mewakili para ketua umum partai? Entahlah. Atau barangkali saja juga ditunda atau diulur untuk mengesahkan undang-undang tersebut karena karena
Di DPR RI sendiri mungkin banyak yang melakukan tindakan tersebut. Saya nggak tahu. Tapi sekali lagi melalui video saya yang sangat sederhana ini, saya merasa sebagai salah satu rakyat Republik Indonesia memiliki hak untuk menanyakan terkait rancangan undang-undang perampasan aset yang diusulkan oleh pemerintah ke DPR RI. Karena sebagaimana yang sudah kita sama-sama ketahui dalam beberapa kesempatan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo pun berkali-kali mengatakan bahwa saat ini rancangan undang-undang perampasan aset dari tangan para koruptor itu bolanya sudah ada di DPR RI. Silakan saja ditanyakan ke DPR RI. Nah, sebelum saya mengakhiri video saya juga mengajak para saudara-saudari, terkhusus kepada mahasiswa-mahasiswi yang selama ini turut terlibat dalam beberapa aksi demo yang konon katanya mewakili masyarakat atau mewakili rakyat. Nah, untuk ini atau untuk agar supaya undang-undang perampasan aset dari tangan para koruptor, marilah bersatu untuk mendesak DPR RI untuk segera mensahkan undang-undang tersebut. Undang-undang perampasan aset dari tangan para koruptor dan miskinkan koruptor. Kalaulah benar para mahasiswa yang selama ini demo menyatakan mewakili rakyat, ya saya tidak bermaksud mengecilkan tujuan daripada aksi demo yang sudah dilakukan, yang katanya mewakili rakyat. Saya tidak bermaksud mengecilkan atau tidak bermaksud memandang itu tidak penting atau menyatakan itu tidak penting. Penting. Namun persoalan undang-undang atau rancangan undang-undang perampasan aset dari tangan para koruptor itu pun juga termasuk yang penting untuk diperjuangkan. Nah, sekali lagi melalui video saya yang sangat sederhana ini, saya mengajak kita semua, saudara-saudari sebangsa setanah air Republik Indonesia dan juga para adik-adik mahasiswa-mahasiswi untuk mari bersatu mendesak DPR RI untuk segera mensahkan undang-undang perampasan aset dari tangan para koruptor untuk mencegah terjadinya kasus korupsi atau kasus perampasan atau pencurian uang negara oleh para koruptor. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terdapat kata dan sikap dalam video saya ini yang tidak berkenan di hati Anda semua, saya mohon maaf. Dan apabila ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dengan video saya ini, atasnya pula saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.